Dr. Robiatul Munajah SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi presentasi mengenai sistem dan standar pendidikan nasional. Nah, adapun latar belakang dari sistem dan standar pendidikan nasional yaitu pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan bangsa. Agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai, diperlukan sistem pendidikan yang terencana dan terarah. Sistem pendidikan nasional berfungsi mengatur seluruh komponen pendidikan agar berjalan secara terpadu. Selain itu, standar pendidikan nasional ditetapkan sebagai tolak ukur mutu pendidikan untuk menjamin kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sistem dan standar pendidikan nasional sangat penting sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan berkualitas. Adapun pengertian sistem pendidikan nasional yaitu sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, jadi sistem pendidikan nasional adalah satu kesatuan sistem pendidikan di Indonesia yang terdiri dari berbagai bagian seperti peserta didik, guru, kurikulum, dan lembaga pendidikan yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian, tujuan sistem pendidikan nasional ini yaitu yang pertama, mengetahui komponen standar pendidikan nasional, yang dimana artinya memahami apa saja standar yang ditetapkan pemerintah seperti standar isi, proses, dan penilaian sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Yang kedua yaitu memahami pentingnya standar pendidikan nasional. Standar ini penting untuk menjamin mutu pendidikan yang merata serta membentuk karakter bangsa agar peserta didik memiliki sikap, nilai, dan kemampuan yang baik. Kemudian yang ketiga, menganalisis penerapan standar pendidikan nasional. Maksudnya di sini yaitu menilai bagaimana standar pendidikan diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di semua jenjang pendidikan dengan tetap menyesuaikan kebutuhan lokal, nasional, dan juga global. Nah, sistem pendidikan nasional juga memiliki manfaat tersendiri, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan, di mana sistem pendidikan nasional membantu memastikan proses belajar mengajar berjalan sesuai standar sehingga mutu pendidikan menjadi lebih baik dan juga merata. Yang kedua yaitu penyelarasan dengan tuntutan global. Pendidikan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia global sehingga lulusan mampu bersaing secara internasional. Yang ketiga yaitu peningkatan profesionalisme tenaga mengajar. Guru dan tenaga kependidikan dibina agar memiliki kompetensi, keterampilan, dan sikap profesional dalam mengajar. Yang keempat yaitu evaluasi dan peningkatan berkelanjutan, yang dimana sistem pendidikan selalu dievaluasi untuk mengetahui kekurangan dan terus diperbaiki agar kualitas pendidikan semakin meningkat. Kemudian adapun sistem dan standarisasi pendidikan nasional. Jadi, sistem dan standarisasi pendidikan nasional adalah upaya terpadu dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan mencakup seluruh komponen pendidikan, sedangkan standarisasi melalui Standar Nasional Pendidikan menjadi acuan minimal untuk menjamin mutu dan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi intinya, sistem dan standarisasi pendidikan nasional adalah usaha pemerintah
untuk mengatur pendidikan di Indonesia agar berjalan dengan baik dan juga terarah. Sistem pendidikan mencakup semua bagian yang terlibat dalam pendidikan seperti siswa, guru, kurikulum, dan fasilitas sekolah. Sedangkan standarisasi pendidikan berfungsi sebagai pedoman atau ukuran minimal yang harus dipenuhi setiap sekolah supaya kualitas pendidikan merata dan semua peserta didik mendapatkan pendidikan yang layak di seluruh Indonesia. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, jadi sistem pendidikan nasional merupakan kerangka terpadu yang mengatur seluruh penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Untuk menjamin mutu pendidikan, ditetapkan standar pendidikan nasional sebagai acuan minimal dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan adanya sistem dan standar pendidikan nasional, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat berjalan secara terarah, merata, dan berkualitas, serta mampu menjawab tantangan pada zaman. Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan serta memberikan manfaat bagi kita semua. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.